Bu Sinta kelihatan? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Suara juga Sudah jelas, Pak. sudah baik, sudah Oke. jelas. Oke, saya mulai saja Bapak itu. Selamat malam Bapak Ibu, senang sekali malam hari ini saya bisa bertemu dengan Anda semua. Selamat Dan malam, terima Bro. kasih telah menyempatkan untuk hadir. Ini hari Minggu, biasanya hari untuk keluarga, dan kami sangat menghargai sekali bahwa Anda semua, Bapak Ibu, bisa memenuhi undangan dari teman atau keluarga yang mungkin hari ini meminta Anda untuk hadir di acara Zoom ini. Saya menghargai sekali bahwa malam hari ini Anda menyempatkan waktunya. Oke, tanpa berpanjang waktu, saya ingin menjelaskan bahwa malam hari ini mewakili teman-teman yang mengundang Anda, saya akan menjelaskan mengenai sebuah konsep usaha, sebuah peluang usaha yang menurut kami sangat menarik sekali. Ya, peluang usaha ini mungkin akan bisa menjadi sebuah bisnis di awal tahun buat Bapak Ibu, dan siapa tahu bisa membantu Anda untuk mencapai lebih banyak lagi impian-impian yang ingin Anda capai. Oke. Nah, konsep dari bisnis ini sebetulnya sangat sederhana sekali. Nanti kita akan bekerja sama dengan sebuah perusahaan, yaitu PT Forever Healthy Indonesia. Atau kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan layar ini, ada nama FHI, atau Forever Healthy Indonesia. Nah, perusahaan FHI atau grup Forever Healthy ini didirikan oleh Ibu Susan Barlin. Beliau adalah seorang international marketer, beliau juga seorang profesional life coach, dan juga seorang executive director di John Maxwell Team. Ya, jadi kalau bicara mengenai marketing dan pengalaman bisnis, beliau punya banyak sekali pengalaman. Nah, grup Forever Healthy ini berdiri pada tahun 2016 di Filipina. Tapi kemudian pada tahun 2019 mulai membuka kantornya di Amerika, dan tahun lalu juga membuka kantor di Indonesia. Ada di Jakarta, Bapak Ibu, kalau buat Anda yang mungkin tinggal di luar Jakarta, silakan kalau misalnya Anda sempat untuk ke Jakarta, Anda bisa datang ke kantor Forever Healthy Indonesia di Gedung Kosa lantai 3 di Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat. Ya. Nah, FHI ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Jadi kami punya tim dokter yang akan membantu untuk mengembangkan bisnis ini. Untuk di Indonesia, kami juga sudah punya dokter yang akan membantu nanti seandainya Bapak Ibu ingin bertanya lebih jauh mengenai produknya, yaitu dokter Winda. Nah, khusus presentasi mengenai produk, Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari Kamis, ya, melalui Zoom juga jam 8 malam, seperti sekarang ini. Nah, karena nanti kita akan bekerja sama dengan FHI, mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang bertanya secara legal gimana? Apakah perusahaan ini sudah boleh beroperasi di Indonesia? Anda nggak perlu khawatir, perusahaan ini sudah legal ada di Indonesia. FHI sudah menerima sertifikat keanggotaan dan juga sudah menerima izin SUPL, ya, dari Kementerian Perdagangan Indonesia. Jadi sudah legal Bapak Ibu. Anda tidak perlu khawatir, kalau Anda nanti tertarik untuk bekerja sama dengan FHI, Anda bisa tenang ya menjalankan bisnisnya. Nah, produk FHI adalah produk yang berkaitan dengan kesehatan, salah satunya. Oke, kalau kita bicara mengenai kesehatan, tidak ada salahnya kita mencoba melihat statistik yang sekarang ada di layar HP atau layar laptop Bapak Ibu. Ya. Nah, menurut data WHO, ini data tahun 2015, kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu, tapi saya yakin data ini tidak akan jauh berbeda dengan data tahun 2021 atau tahun lalu. Bahkan mungkin data ini jauh lebih buruk sekarang ya, tapi semoga tidak. Tapi kita bisa pakai data tahun 2015 ini untuk melihat kalau bicara mengenai penyakit, apa sih penyakit yang menyumbang kematian tertinggi di dunia? Kalau kita lihat 3 teratas Bapak Ibu, 3 teratas ini, maka yang pertama adalah penyakit jantung, kemudian yang kedua adalah penyakit stroke, dan yang ketiga adalah penyakit infeksi saluran atau penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Nah, bagaimana dengan di Indonesia?
ternyata datanya tidak jauh berbeda, Bapak Ibu. Penyakit 2 teratas itu juga sama dengan data di dunia, hanya kebalikan aja. Kalau yang nomor 1 di Indonesia adalah stroke, kemudian nomor 2 adalah jantung, ya. Jadi kebalikan dengan data dari WHO kalau bicara mengenai statistik angka kematian di dunia. Tapi ini membuktikan bahwa 2 penyakit ini, jantung dan stroke, adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Kalau kita melihat data dari World Stroke Organization tahun 2017, angkanya memang tidak enak untuk kita lihat, Bapak Ibu. Di sini disebutkan bahwa datanya 1 dari 6 orang di dunia itu akan mengalami stroke. Ya. Dan setiap 2 detik, seseorang di dunia mengalami stroke juga. Dan bahkan buat Anda atau keluarga Anda atau mungkin teman Anda yang pernah mengalami stroke, ada kemungkinan 80% akan mengalami kemungkinan stroke kembali. Ya, jadi penyakit stroke ini ya bukan penyakit yang menyenangkan ya kalau untuk kita derita seperti itu. Dan kedua penyakit tadi, penyakit jantung maupun penyakit stroke, itu adalah penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular. Ya, jadi penyakit kardiovaskular, stroke dan jantung itu menjadi faktor kematian tertinggi di dunia. Nah, kalau Anda mengetahui data ini, pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mencegahnya, supaya kita bukan bagian dari statistik tadi. Kita bukan menjadi orang yang terkena penyakit jantung maupun stroke. Ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata ada populasi masyarakat yang tidak mempunyai masalah kardiovaskular. Jadi kalau tadi Anda lihat data di dunia maupun data di Indonesia, keduanya sama-sama menyebutkan jantung dan stroke, penyakit kardiovaskular, adalah penyakit yang menyumbang kematian terbesar. Tapi ternyata anehnya, uniknya, ada populasi masyarakat yang bisa dikatakan tidak mempunyai masalah penyakit kardiovaskular. Artinya penyakit jantung dan juga penyakit stroke-nya sangat minimal, bahkan mungkin tidak ada. Ya, itu ternyata ditemui di Kuna Island, di Panama. Nah, penduduk Kuna Island itu rata-rata tekanan darahnya normal, 110/70. Bahkan untuk mereka yang sudah memasuki usia senior atau tua, ternyata tekanan darahnya pun masih bagus. Dan ini menjadi dasar penelitian dari Harvard University. Mulai dipertanyakan, apakah gara-gara faktor genetik? Jawabannya tidak. Apakah gara-gara kehidupan yang bebas stres? Enggak juga. Karena ternyata kalau bicara stres, dimanapun itu bisa terjadi. Apakah karena makanan yang dikonsumsi? Apakah karena pola dietnya yang berbeda dengan orang kebanyakan? Tidak juga. Tapi hasil penelitian ternyata menunjukkan yang membedakan penduduk Kuna Island dengan sebagian besar orang di dunia adalah kebiasaan minum mereka. Jadi mereka punya kebiasaan mengkonsumsi minum coklat, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita maaf. Kalau kita bicara mengenai coklat, saya yakin semua orang pasti tahu. Bapak Ibu juga pasti tahu. Tapi seringkali yang kita kenal adalah coklat yang enak. Coklat yang biasa kita makan sehari-hari. Baik itu ada di donat mungkin, atau di kue, atau di roti, atau bahkan mungkin di permen. Ya, itulah coklat yang memang kita kenal sebagai coklat yang enak. Tapi malam hari ini saya mau bicara mengenai coklat yang sehat. Ternyata sejak ratusan tahun yang lalu, coklat itu sudah digunakan untuk pengobatan maupun digunakan untuk mencegah penyakit. Ya, jadi bukan cuma bicara mengenai rasanya yang enak, tapi ternyata coklat itu mengandung fungsi kesehatan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih kandungan coklat yang membuat coklat itu sedemikian mampu membantu kita untuk mencegah
penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular. Nah, jawabannya adalah ini Bapak Ibu. Ternyata coklat itu mengandung flavanol. Ya, salah satu ingredient yang ada di dalam coklat itu adalah flavanol. Nah, flavanol ini jangka pendek efeknya adalah membantu untuk dilatasi pembuluh darah atau pengembangan pembuluh darah. Jadi bagus untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular. Bagus untuk menjaga kardiovaskular kita. Nah, long term efeknya adalah sebagai antioksidan. Ya. Nah, tapi sayangnya Bapak Ibu, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi di dalam coklat, itu kita tidak bisa sembarang minum atau makan coklat. Kenapa? Karena di dalam prosesnya, biasanya yang terjadi adalah flavanol itu menjadi hilang atau menurun kadarnya. Ya. Tapi kita beruntung bahwa ada sebuah perusahaan di dunia ini yang ternyata mampu untuk mempertahankan ketika dia memproses coklat sampai 80% flavanolnya. Ya. Dan FHI bekerja sama dengan perusahaan ini, namanya Medical Labot. Nah, ini ada patennya Bapak Ibu. Kalau nanti Anda ingin mengecek, bisa. Ya, Anda tinggal cek via Google aja, Anda tuliskan nomor paten ini, dan Anda akan langsung mendapat artikel, mendapat penjelasan mengenai konsep untuk mengekstraksi kokoa sehingga flavanolnya tetap tinggi kadarnya. Ya. Nah, yang menarik ternyata adalah coklat itu selain memang bagus untuk penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular, jantung dan stroke, ternyata coklat juga bagus sekali untuk kulit. Ya, jadi buat awet muda. Ini bukan cuma sekedar katanya Bapak Ibu, tapi sudah ada studi klinisnya yang memang membuktikan bahwa mengkonsumsi atau minum coklat setiap hari itu membawa manfaat yang positif untuk kesehatan kulit kita, menghilangkan garis-garis halus di dalam kulit kita. Oke. Kemudian studi klinis yang lain juga membuktikan bahwa coklat itu bagus untuk mencegah penyakit atau menurunkan resiko penyakit kanker prostat. Nah, ini kabar gembira buat para bapak-bapak. Kenapa? Karena ya ini adalah penyakitnya para bapak ya. Ibu nggak mungkin kena penyakit ini, tapi ini adalah penyakit yang normal, yang umumnya diderita oleh mereka-mereka yang sudah berusia senja begitu ya, mungkin di atas 50 tahun ke atas. Tapi dengan konsumsi coklat diharapkan itu bisa membantu untuk menurunkan risiko kena penyakit prostat. Kemudian studi klinis yang lain ternyata juga membuktikan bahwa coklat itu bisa membantu untuk mendapatkan berat badan yang ideal, membantu untuk menurunkan berat badan. Ini coklat yang sehat ya, tapi kalau coklat yang enak biasanya kebalikannya Bapak Ibu, karena coklat itu yang enak, itu biasanya dicampur dengan gula yang tinggi, kemudian juga mungkin dengan susu yang tinggi, sehingga menambah jumlah fat atau lemak yang ada di dalam coklat itu. Bukan membantu kita untuk mendapatkan berat ideal, tapi sebaliknya justru membantu kita untuk menaikkan berat badan. Tapi coklat yang sehat membantu untuk menurunkan berat badan. Ada studi klinis yang lain juga yang membuktikan bahwa ternyata kalau kita mengkonsumsi coklat secara rutin, atau lebih tepatnya coklat yang mengandung flavanol tinggi dalam 4 minggu, maka kita akan mendapatkan fungsi endotelium itu akan memproduksi nitrik oksid yang lebih baik. Ya. Dan nitrik oksid ini memang membantu untuk pembuluh darah itu menjadi lebih elastis dan juga membantu untuk mengurangi plak-plak di dalam pembuluh darah yang tadi hubungannya akan membantu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskular, menurunkan resiko jantung dan stroke. Nah, kemudian studi klinis yang lain juga membuktikan bahwa kalau kita rutin mengkonsumsi flavanol di dalam coklat, kita akan meningkatkan aktivitas stem cell. Nah, stem cell ini adalah sel induk, Bapak Ibu. Sel yang memang awalnya bisa menjadi sel apapun. Di dalam tubuh kita banyak sekali tipe sel, tetapi awal dari semua sel tersebut adalah stem cell atau sel induk. Dan kalau aktivitas stem cell itu meningkat,
tentu akan baik buat kesehatan kita. Nah, ini yang juga sangat menarik Bapak Ibu, dan kita semua tahu saat ini kita berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, kondisinya sedang pandemi, kita diminta untuk tidak berkumpul, tidak keluar, sehingga presentasi malam ini pun melalui Zoom. Coklat itu sudah terbukti secara klinis bisa memiliki efek antivirus, terutama coronavirus. Untuk corona COVID-19 memang belum diteliti secara klinis, Bapak Ibu. Tetapi sudah ada data-data klinis yang berkaitan dengan coronavirus yang lain, seperti SARS, kemudian flu burung. Ya. Nah, COVID-19 itu juga adalah termasuk varian dari coronavirus. Artinya, kalau kita rutin mengkonsumsi coklat yang berflavanol tinggi, itu akan bisa membantu kita untuk memiliki tubuh yang antivirus, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin mungkin mempelajari lebih lanjut fungsi dari coklat dan ingin mendapatkan data-data klinisnya, studi klinisnya, gampang. Anda tinggal Google, Anda ketik manfaat coklat, Anda ketik studi klinis coklat, atau mungkin Anda ketik clinical trials of flavanol. Saya yakin Anda akan mendapatkan banyak sekali artikel-artikel yang berkaitan dengan flavanol dan coklat. Ya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini, satu lagi ya, ternyata kalau di Eropa, EFSA atau EFSA, European Food Safety Authority, ini sudah mengesahkan bahwa cocoa flavanol itu membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, ya, agar kita mendapatkan aliran darah yang normal. EFSA ini sama kalau di Indonesia adalah BPOM, atau mungkin kalau di Amerika adalah FDA. Ya. Badan yang memang memberikan sertifikasi memberikan sertifikasi untuk pangan. Ya. Maaf Bapak Ibu, saya memang lagi serak sedikit ya. Jadi suara saya mungkin kadang-kadang hilang. Oke. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu produk dari FHI, yaitu Planol. Ya. Produk ini mengandung 80% cocoa flavanol yang diekstrak dari biji kakao. Dan Bapak Ibu cukup minum 5 gram sehari, atau ini kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Ya, tapi 1 sendok teh penuh lah, kurang lebih. Itu Anda bisa minum 1-2 kali sehari. Dan itu cukup untuk membantu kita memiliki semua manfaat yang tadi saya sebutkan untuk flavanol. Nah, bagaimana cara kita bekerja sama dengan FHI ini? Simpel Bapak Ibu, ada beberapa pilihan yang bisa Anda pilih. Ya. Yang pertama ada paket bronze, kemudian silver, gold, dan platinum. Caranya sangat simpel sekali, Anda tinggal belanja produknya. Kalau ada belanja 1 box, otomatis Anda akan masuk ke dalam paket bronze, menjadi member dari FHI dalam posisi paket bronze. Ya. Hanya Rp450.000. Atau Anda bisa pilih silver, atau gold, atau platinum. Platinum paling disarankan kalau misalnya uang tidak menjadi masalah buat Bapak Ibu, Anda bisa langsung memulai dari paket platinum sebesar 17,6 juta rupiah. Ya, silakan pilihan ada di tangan Anda. Nah, lalu apa yang membedakan kalau kita memilih bronze atau silver atau gold atau platinum? Yang membedakan adalah besarnya pembagian keuntungan yang akan Anda dapatkan. Atau gampangnya, besarnya bonus akan berbeda. Kalau Anda di bronze atau Anda di platinum. Ya, saya pikir ini adalah hal yang fair. Kalau Anda memulai dari bronze, ya Anda mendapat pembagian keuntungan yang lebih kecil. Tapi kalau Anda mulai dari platinum, Anda mendapatkan pembagian keuntungan yang lebih besar. Nah, potensi bonusnya Bapak Ibu, ada 5 potensi bonus harian, dan ada 1 bonus bulanan, dan ada 1 lagi bonus tahunan. Jadi bonusnya lengkap. Harian Anda terima, bulanan Anda terima, dan kemudian juga
tahunan Anda terima juga. Ya, saya akan jelaskan secara singkat satu persatu. Yang pertama yang akan Anda terima adalah bonus atau pembagian keuntungan fast start. Ya, bonus ini Bapak Ibu Anda akan terima kalau Anda mengajak teman Anda untuk sama-sama menjalankan bisnis coklat FHI. Ya, nah bonus yang akan Anda terima tergantung dari peringkat Anda dan tergantung dari member baru yang Anda ajak. Sebagai contoh, kalau Anda peringkatnya platinum, ya, Anda mengajak teman Anda yang juga platinum, Anda mendapatkan bonus 2,1 juta rupiah. Oke, tapi seandainya Anda peringkatnya bronze, Anda mengajak teman Anda platinum, Anda mendapat 1 juta rupiah. Ya, jadi pembagiannya lebih kecil kalau Anda bronze. Pembagiannya lebih besar kalau Anda platinum. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah pass up bonus. Pass up bonus ini adalah bonus yang akan Anda terima atau diterima oleh orang yang mengajak Anda kalau misalnya peringkatnya lebih tinggi dari Anda. Ya, ilustrasi gampangnya seperti ini. Katakanlah B itu member baru dan bergabung di platinum. Ya, di sini. Nah, si C yang mengajak itu akan mendapatkan bonus startup sebesar 10%. Ya. Tetapi akan ada bonus yang masuk ke B. Ini bonus pass up-nya sebesar 5%. Oke. Kenapa? Karena C ini adalah bronze, sedangkan B itu adalah gold, ya. Seperti itu. Nah, A yang di atasnya B dan adalah platinum mendapatkan juga bonus pass up sebesar 5%. Ya. Jadi ini adalah bonus yang diterima oleh orang-orang yang punya peringkat di atas orang yang mengajak. Ya. C mengajak si D, tapi ternyata B dan A peringkatnya lebih tinggi dari si C, maka mendapatkan bonus pass up. Oleh karena itu Bapak Ibu, sangat disarankan sekali lagi kalau uang tidak menjadi masalah, langsung memulai dari platinum. Ya. Tapi pada dasarnya Anda boleh memulai dari paket manapun. Nah, kemudian bonus ketiga, ini adalah bonus yang diterima hanya oleh mereka yang sudah berperingkat gold atau platinum. Ya, ini merupakan bonus spesial karena gold dan platinum lah yang bisa membantu untuk melakukan pendaftaran member baru, termasuk pembelanjaan member yang masih di bronze atau silver. Ya, nah berapa yang mereka terima tergantung. Kalau misalnya nih ilustrasinya, kalau Anda seorang platinum, kemudian membantu untuk mendaftarkan seorang platinum juga, akan mendapatkan 486.000 rupiah. Ya, jadi hanya ketik-ketik sebentar, input data sebentar, tapi mendapatkan 486.000. Makanya Bapak Ibu sangat dianjurkan kalau sekali lagi uang tidak menjadi masalah, Anda mulai dari platinum atau Anda bisa mulai dari gold. Sehingga ketika nanti Anda mendaftarkan member baru, Anda mendapatkan juga bonusnya, yaitu bonus input. Nah, kemudian yang keempat adalah bonus pairing atau bonus pasangan Bapak Ibu. Bonus pasangan ini dihitung dari omset terkecil dari kaki yang Anda bangun. Jadi ketika Anda membangun bisnis FHI, pada prinsipnya Anda membantu FHI untuk membangun jaringan distribusinya. Dan Anda cukup membangun 2 jalur distribusi. Oke, Anda cukup membangun 2 jalur distribusi. Nah, kedua jalur ini Bapak Ibu, yang biasa kita sebut sebagai jalur pertama atau jalur kedua, itu biasanya omsetnya nggak sama. Nah, bonus pairing atau bonus pasangan ini dihitung dari omset terkecil dari jalur pertama atau kedua Anda. Oke, kalau Anda seorang platinum, Anda mendapatkan 15% dan maksimal per harinya 39 juta rupiah. Kalau Anda seorang bronze, ini kita nilai dari 450.000 rupiah,
Anda bisa mendapatkan bonus pairing ini sebesar Rp3,9 per hari. Nah, Anda bisa bayangkan Anda memulai sebuah bisnis dengan modal hanya Rp450.000, tapi Anda bisa punya potensi penghasilan lebih dari 100 juta rupiah setiap bulan. Hanya dari satu bonus saja. Ya, jadi Anda perhatikan Bapak Ibu, ini sebuah bisnis yang punya potensi sangat besar sekali. Nanti di belakang saya akan jelaskan, potensinya jauh lebih besar dari sekedar 100 juta rupiah sebulan. Nah, kemudian bonus berikutnya adalah yang kita sebut sebagai matching bonus. Ini adalah pembagian keuntungan yang Anda dapatkan Bapak Ibu kalau grup Anda, orang-orang yang Anda ajak secara pribadi, itu mendapatkan bonus pairing. Ya, Anda mendapatkan sebagian persentasenya dari bonus pairing tersebut. Tapi tanpa mengurangi hak dari teman yang Anda ajak. Kalau Anda seorang bronze, Anda hanya mendapatkan satu level sebesar 5% Bapak Ibu. Tapi kalau Anda seorang platinum, Anda mendapatkan sampai 5 level, 5% sebanyak 5 level Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi, kalau uang tidak menjadi masalah, silakan Anda bisa mulai dari platinum karena keuntungannya banyak sekali. Anda mendapatkan bonus-bonus yang jauh lebih besar dibandingkan kalau Anda memulai dari bronze. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Anda boleh memulai dari manapun, ya, bronze, silver, gold ataupun platinum. Nah, ketika Anda bergabung Bapak Ibu menjadi member dari FHI, Anda dibebaskan untuk melakukan yang namanya auto maintenance selama 12 bulan ke depan. Ya, Anda berhak mendapatkan semua bonusnya tanpa syarat. Tapi setelah menjadi member 1 tahun, ingat, Anda harus melakukan auto maintain ini untuk bisa mendapatkan bonus-bonusnya. Tapi yang menarik Bapak Ibu, ternyata perusahaan itu sudah menyediakan caranya secara otomatis sehingga nanti Anda tidak terlalu pusing memikirkan auto maintain ini. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyisihkan 10% dari bonus Anda dan menyimpannya. Oke. Dan ketika nanti bonus Anda yang disimpan tadi sudah mencapai $100, akan bisa digunakan untuk belanja produk. Akan bisa digunakan untuk melakukan auto maintain. Ya. Nah, yang menariknya adalah auto maintain ini itu akan menjadi bonus yang disebut dengan nama unilevel bonus. Ya. Nah, bonus unilevel ini Bapak Ibu itu akan Anda terima sebanyak 10 level dengan besaran 1% sampai 7,5%. Kalau Anda jalankan bisnis ini dengan serius dan Anda kembangkan bisnis ini dengan serius, katakanlah Bapak Ibu, awalnya Anda hanya mengajak 2 orang, tapi kalau 2 orang yang Anda ajak ini juga melakukan bisnisnya secara serius dan berkembang, maka di level ke-10 Anda akan memiliki grup bisnis sebesar 1.000 orang lebih. Oke. Dan kalau semua grup bisnis Anda itu berhasil melakukan auto maintain bulanan, maka bonus unilevel Anda itu akan sebesar 168 juta rupiah. Dan ini Anda terima bulanan, Bapak Ibu. Ya, di luar 5 bonus harian yang tadi baru saya jelaskan. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, kalau Anda jalankan bisnis ini dan Anda mengembangkannya jauh lebih besar lagi, katakanlah Anda mengajak beberapa orang dan ada 5 orang yang aktif. 5 orang yang aktif ini juga mengajak orang dan ada 5 orang yang aktif di bawah mereka. Terus berkembang Bapak Ibu, maka potensi bonus unilevel Anda, ingat potensi bonus unilevel Anda, itu bisa mencapai 1,13 miliar rupiah per bulan. Ya, bayangkan ini sangat amat besar sekali Bapak Ibu. Belum lagi ditambah dengan bonus tahunannya. Sudah dapat bonus harian, dapat bonus bulanan, dapat bonus tahunan Bapak Ibu. Yang dihitung setiap tahun 1 kali. Ya, setiap tanggal 31 Januari. Nah, bonus tahunan ini atau annual rank ini
itu akan Anda terima. Tergantung dari akumulasi kaki lemah atau jalur lemah dari bisnis Anda. Ya, kalau Anda seorang legend, Anda akan menerima sebesar 1,56 miliar rupiah setahun, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda sudah lihat potensi bisnis dari coklat FHI ini. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, lalu gimana sih cara untuk menjalankan bisnis ini? Sebetulnya simpel sekali, Bapak Ibu. Sangat sederhana. Ingat, konsepnya adalah Anda membantu FHI untuk membangun bisnis distribusinya. Distribusi untuk apa? Untuk produk-produk FHI. Nah, saat ini kita baru punya produk coklat, tapi nanti pasti akan bertambah. Anda cukup membangun 2 jalur, Bapak Ibu. Ini jalur yang pertama, ini jalur yang kedua. Ya, katakanlah seperti itu. Jalur pertama Anda, jalur kedua Anda. Nah, kalau Anda membangun bisnis secara serius, Anda bantu juga grup Anda, teman Anda untuk bersama-sama membangun bisnis ini, katakanlah 1 tahun ke depan, maka bisnis Anda akan berkembang kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Ya, totalnya Anda memiliki jaringan bisnis 4.000 di kanan dan 4.000 di kiri. Oke. Nah, kalau semuanya aktif, potensi penghasilan Anda tidak terhitung besarnya, Bapak Ibu. Tapi mari kita asumsikan dulu ya, bahwa ternyata tidak semua orang yang Anda ajak atau diajak oleh teman Anda itu aktif. Asumsikan bahwa hanya 0,5% yang aktif. Artinya 99,5% gagal atau cuma sekedar ikut tapi tidak membangun bisnisnya. Nah, dalam kondisi seperti ini pun, hanya 0,5% yang aktif, yang sukses, katakanlah seperti itu, maka Anda masih punya potensi penghasilan sebesar 951 juta rupiah sebulan. Ya, ini dihitung apabila setiap hari 0,5 orang, 0,5% grup Anda aktif, maka Anda bisa membangun bisnis, mendapatkan member baru 20 platinum kanan dan 20 platinum di kiri. Maka potensi bonus pasangan Anda, pairing bonus Anda sebesar 951 juta rupiah per bulan. Ya. Lalu gimana dengan bonus yang lain? Bonus matchingnya itu potensinya bisa sampai 155 juta rupiah sebulan. Kemudian bonus Unilevelnya 168 juta rupiah sebulan. Oke. Kemudian annual rent-nya diasumsikan kalau dibagi bulanan, Anda mendapatkan 125 juta rupiah sebulan. Total Bapak Ibu 1,3 M. Kalau Anda melihat angka ini, Anda harus berpikir bahwa ini adalah potensi bisnis yang bisa dimulai dengan modal hanya 450.000 rupiah. Potensinya sangat besar sekali. Ya. Nah, kalau kita bicara bisnis, kita juga perlu mengetahui apakah produk yang kita jual, apakah produk yang kita distribusikan, apakah produk yang kita jalankan ini punya potensi atau tidak. Ya, kalau berdasarkan data dari Euromonitor Bapak Ibu, konsumsi per kapita penduduk Indonesia, kalau untuk coklat itu masih sangat amat rendah sekali. Hanya 0,5 kilogram per orang per tahun. Ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya kita semua nih yang menjalankan bisnis FHI mampu menaikkan ya dari 0,5 kilogram, katakanlah menjadi 1 kilogram. Artinya penduduk Indonesia kurang lebih sekitar 250 juta orang, berarti akan ada tambahan sekitar 125 juta kilogram coklat. Oke. Atau kalau digramkan itu berarti menjadi berapa? 125 miliar. Kalau misalnya semuanya itu adalah coklat yang berasal dari FHI, itu nilainya di atas 500 triliun per tahun, Bapak Ibu. Anggap aja 10% itu adalah coklatnya FHI. Berarti omset bisnis FHI per tahun itu sudah di angka sekitar 50 triliun. Oke. Nah,
Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi bagian dari bisnis coklat tersebut atau tidak? Ingat, konsumsinya masih rendah sekali. Orang Indonesia mungkin masih belum sadar manfaat dari coklat ini. Dan sebagian besar coklat ini, itu pun Bapak Ibu, dikonsumsi. Bukan coklat sehat ya, tapi coklat enak. Nah, kalau kita perkenalkan coklat ini ke penduduk Indonesia, Anda bisa bayangkan potensi dari coklatnya sendiri. Ya, akan sangat besar sekali. Nah, mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang mendengarkan sharing saya mungkin mengatakan, aduh, kayaknya kesempatannya, opportunity-nya kok amazing sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu, Richard Branson ini adalah salah satu founder dari Virgin Group, sebuah perusahaan besar di luar negeri. Beliau mengatakan begini, kalau ada seseorang menawarkan Anda sebuah kesempatan yang luar biasa, atau bahkan amazing, atau mungkin kayaknya kok nggak masuk akal gitu ya, dan Anda tidak yakin bisa menjalankannya, apa yang dia sarankan? Bilang ya dulu. Ya. Kemudian setelah itu Anda belajar caranya untuk menjalankan bisnisnya. Saya jelaskan potensi bisnisnya sangat luar biasa. Bisa Anda memberikan penghasilan dari belasan juta rupiah, bisa puluhan juta, bisa ratusan juga bisa, miliaran juga bisa, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya bisnis ini fleksibel sekali kalau bicara potensi penghasilannya. Tapi yang penting adalah Anda semua melihat potensinya bisa sangat besar sekali. Sebesar yang Anda inginkan, sebesar yang Anda mau, Bapak Ibu. Ya. Nah, ada sebuah kata bijaksana yang mengatakan peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Dan saya yakin kita semua pasti pernah mengalami hal ini. Kita pasti pernah menolak peluang yang kemudian kita sesali karena ternyata peluang tersebut menjadi sebuah bisnis yang besar. Ya, saya harap malam hari ini tidak ada yang mengalaminya, Bapak Ibu. Ya, tapi saya mau cerita ya mengenai seseorang yang bernama Ronald Wayne. Ya, sebagian dari Anda mungkin pernah dengar cerita ini. Nah, Ronald Wayne, Bapak Ibu, pada tahun 1976 bersama dengan kedua orang temannya mendirikan perusahaan kecil di bidang komputer. Ya. Ronald Wayne ini yang di tengah, ya diapit oleh dua orang temannya, Steve Wozniak, kemudian Steve Jobs. Ya, nah mungkin Anda mulai berpikir, oh tahu. Perusahaan kecil apa sih di bidang komputer yang didirikan di tahun 1976 ini? Ya betul Bapak Ibu, itu adalah perusahaan Apple. Bahkan ada yang mengatakan logo dari Apple yang tergigit sebagian ini diciptakan oleh si Ronald Wayne, Bapak Ibu. Ya, nah kalau sekarang kita tahu bahwa Wozniak itu seorang miliarder, almarhum Steve Jobs sudah pasti ya seorang miliarder juga. Lalu bagaimana dengan Ronald Wayne? Nah, ternyata Bapak Ibu, 10% saham yang dimiliki oleh Ronald Wayne itu dia jual 2 minggu setelah dia mendirikan perusahaan Apple. Nilainya berapa pada waktu itu? 2.300 US dollar. Sekitar berapa? 30 jutaan, ya kurang lebih. Jadi 2 minggu setelah dia mendirikan Apple, dia jual sahamnya, 10% sahamnya, sebesar 2.300 US dollar. Sebesar 30 juta rupiah, Bapak Ibu. Nah, 10% saham Apple ini, kalau dinilai sekarang, besarnya berapa? 58 miliar US dollar. Atau kurang lebih sekitar 800 triliun rupiah, Bapak Ibu. Bayangkan, dari uang 30 juta menjadi 800 triliun. Ya, apa enggak menyesal Bapak Ibu? Ya, tapi penyesalan selalu datang terlambat. Makanya orang bilang peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Ya. Nah, seringkali Bapak Ibu yang namanya kesialan itu ya, atau ketidakmampuan melihat peluang itu
nggak cuma datang sekali, berulang kali ya. Saya pun mengalaminya dan mungkin Bapak Ibu juga mengalaminya. Sama, Ronaldinho juga mengalami kembali. Ya, dia nggak bisa melihat peluang lagi. Dia menjual naskah perjanjian asli yang dia tanda tangani bersama 2 orang temannya senilai $500. Kurang lebih sekitar 7 juta rupiah, Bapak Ibu. Nah, ternyata naskah yang sama ketika dijual pada tahun 2011 itu hasilnya adalah 1,6 juta US dollar. Kurang lebih berapa ini? Sekitar ya 18-20 miliaran, 22 miliar lah kurang lebih. Bapak Ibu, Anda bayangkan dari 7 juta menjadi 22 miliar. Yang sebelumnya tadi lebih menyakitkan ya, 32 juta jadi 800 triliun. Ya, itulah Bapak Ibu yang namanya peluang. Akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu, apa yang Anda pikirkan pada malam hari ini ketika Anda mendengarkan sharing saya. Tapi teman-teman yang mengundang Anda itu betul-betul berharap Anda mempertimbangkan bisnis ini sebelum mengatakan tidak. Kalau ada yang tidak jelas dari sharing saya, Anda bisa tanyakan pada teman-teman yang mengundang Anda. Ya. Siapa tahu Bapak Ibu, cerita sukses Anda di tahun 2021 ini, Anda tulis bersama dengan FAI. Selamat malam dan sukses buat kita semua. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Freddy untuk sharingnya pada malam hari ini, luar biasa sekali ya. Baik Bapak Terima kasih, Ibu. Bu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa melalui kolom chat atau juga bisa dinyalakan mikrofonnya dan bisa bertanya langsung kepada Pak Freddy. Seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Halo. Ya, halo. Ada yang ingin bertanya Ibu atau Bapak? Gimana? Ya, selamat malam Pak. Malam-malam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Firdaus ya? Ya, ini saya hari ini baru ngegunain Zoom nih, saya baru tahu nih ada Zoom. Oh baik, iya Pak. Jadi saya agak gatek. Ya. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus, OIWSH, Sarjana Hukum. Atau biasa dipanggil pengacara koboi. Baik Pak. Saya baru malam Pak Freddy, malam. Pak Ahmad Mulyadi, malam. Saya orang yang paling suka mensupport setiap ada ide-ide baru. Karena saya punya organisasi besar di Indonesia. Saya memimpin 5 organisasi. Dan saya tertarik sekali. Karena orang tua angkat sendiri dari China, orang tua angkat saya. Sukutan orang tua angkat saya. Jadi saya belajar banyak dari beliau. Setiap ada potensi, setiap ada kesempatan, jangan pernah menolak. Ya, selami dan dalami. Betul. Selami dan dalami, lalu pelajari. Betul, itulah Pak. Prinsip saya. Makanya ketika saya diajak oleh Pak Hendra kalau nggak salah ya, saya langsung mengundang beliau ke rumah saya. Dan saya minta persentase. Tapi saya nggak bisa mendahului Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Tetap saya mengikuti arahan Bapak bagaimana apa yang harus saya lakukan. Karena saya beberapa kali juga pernah membesarkan multi level seperti ini, seperti Keling, CNI, seperti Propolis. Gitu. Beberapa kali saya membesarkan karena saya ketua organisasi. Yeah. Namun tidak ada feedbacknya ke saya gitu. Saya istilahnya bisa digunakan untuk endorse apa bahasanya. Ya lumayan lah gitu. Kalau untuk mempromosikan ini gitu. Kalau ini kan saya tertariknya dengan bahasa market sendiri. Ini insya Allah bisa booming. Tergantung Amin, kita mempolanya. Saya tertarik sekali tadi ketika jiwa marketing saya muncul ketika ada gambar virus COVID di dalam promo kita tadi ya kan, walaupun itu bukan COVID-19 tapi turunannya kan, turunan dari COVID-19. Nah inilah menu yang akan saya tampilkan di saat sekarang ini sehingga ini bisa memancing respon masyarakat di tengah gonjang-ganjingnya vaksin yang saat ini pro kontra ya tentang vaksin Indonesia.
Nah, inilah kita bisa munculkan, namun bahasa hukumnya akan saya atur. Kenapa? Karena tahu sendiri sekarang. Kita mau usaha apa, salah bahasa sendiri dilapor sama orang. Dicari kesalahannya. Betul. Kita benar, tadinya untung rugi, akhirnya hancur gitu. Makanya kita sekarang ini hati-hati. Saran saya ini ya, dengan masuknya saya sebagai pengacara di FHI, Pak. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu sesuai dengan disiplin ilmu yang saya punya. Gitu. Saya bisa membantu. Karena apa? Ada beberapa iklan-iklan juga yang seandainya diplesetkan itu bisa jadi bahan politik dan bisa kena undang-undang ITE. Gitu loh. Makanya saya berikan masukan kepada Pak Hendra, masukan. Karena kita berbisnis itu saat ini banyak sekali hambatannya gitu, Pak. Ya, setuju Pak, setuju. Ya, dan ini adalah hal baru di Indonesia saat ini gitu, di tengah pandemi COVID-19. Saya tertarik sekali dengan adanya ini karena ada satu zat yang memang membantu untuk mengencerkan darah yang kita tahu saat ini ternyata setelah dokter ya, tim dokter dari Eropa mengatakan bahwa COVID-19 itu tidak menyerang paru-paru tapi menyerang darah. Jadi pengentalan darah. Banyak yang mati sesak napas atau gagal napas itu karena darahnya kental. Sehingga oksigen yang mengacu kepada otaknya dan jantungnya itu terhambat. Nah inilah saya tertarik dengan Vanol ini karena ada pengenceran darah ketika kita mengkonsumsi ini. Nah ini yang saya bilang ini obat baru. Nah ini harus kita kemas sedemikian rupa sehingga packagingnya benar-benar profesional gitu. Sehingga orang-orang membaca ini, wah ini mahal sekali gitu, mahal sekali. Orang ketika ingin menyelamatkan diri udah tidak bisa hitung uang. 17 juta, 18 juta itu bagi mereka udah kecil, itu bisa jual sawah bila perlu daripada dia mati besok kan gitu. Ini kita cerita. Nah, makanya saya bilang tadi ya. Mohon maaf, mungkin ini saya berikan kesempatan untuk yang bertanya terlebih dahulu ya Pak ya, karena waktunya juga sudah mendekati pukul 9. Mungkin jika Pak Firdaus ada yang ingin ditanyakan mengenai bisnisnya, bisa langsung ditanyakan ke Pak Freddy. Seperti kalau itu saya, ya Pak. Pak Freddy, sekali lagi, saya sifatnya mendukung. Saya sudah masuk dalam downline-nya Pak Hendra. Baik Pak. Saya sudah masuk ke situ. Dan saya jadi anak bawang nggak apa-apalah, tapi saya akan bantu. Baik Pak, luar biasa. Go legend ya Pak ya. Kita sama-sama berbisnis. Oke. Ya. Bagus Pak. Terima kasih Pak Firdaus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firdaus. Saya support terus ya. Selamat malam Pak. Ya, saya nonton Pak, terus. terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Baik, untuk di kolom chat ini ada pertanyaan dari Ibu Lilis. Ini menanyakan untuk petunjuk minumnya, apa bisa pakai air panas atau air hangat saja? Mungkin saya bisa bantu jawab ya. Untuk konsumsinya ini menggunakan air hangat atau di bawah suhu 80 derajat. Dan jika Ibu ingin menanyakan tentang produknya lebih jelas lagi, nanti bisa di sesinya Dr. Winda. Seperti itu ya, nanti di hari Selasa dan juga hari Kamis. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang bisnis FHI bisa melalui kolom chat ataupun menyalakan mikrofonnya. Mungkin sambil menunggu yang bertanya, saya mau share untuk acara-acara terdekat yang FHI adakan ya. Nah ini ada seminar Dr. Winda di hari Selasa nanti tanggal 19 Januari. Ini masih online ya, melalui Zoom jam 2 siang. Dan juga ini ada yang ada di Ngawi, tanggal 21. Ini nanti ada seminar kesehatan dengan Kokoa, pembicaranya Ibu Lisa Anggraini. Nanti lokasinya ada di Resto Lohansung, Jogoro Ngawi. Lalu ada juga di hari Selasa, itu Zoom juga sama Business Talk. Itu nanti pembicaranya luar biasa sekali, ada Pak Aris Hendra Wardana. Sama jamnya di jam 8 malam. Jadi nanti Ibu Bapak semua bisa mengikuti acara-acara seminggu ini ya, dalam minggu ini yang FHI adakan. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak, Bapak mungkin ya, Bapak Yana Setiawan. Untuk perhitungan bonus pairing dihitung dari kaki kecil itu berdasarkan pakai join atau dihitung presentasinya?
Oke, ya omsetnya dihitung dari paket join, tapi perhitungan bonusnya berdasarkan persentase, Pak. Seperti itu. Ini jadi simple. Bisnis FH ini cukup simple karena cara menghitungnya itu tidak rumit lah ya. Terutama kalau kita bicara bonus pairing. Seperti itu. Nah, dibayar harian Pak Freddy. Ada pertanyaan tambahan nih, Pak. Ya, kan tadi bonusnya memang harian, Pak. Ada 5 bonus yang harian, jadi dibayarnya harian. Enak ya, gajiannya harian. Ya, betul, Pak. Dengan FHI, kalau karyawan gajiannya bulanan. Tapi dengan FHI, kita bukan karyawannya, tapi kita adalah partner bisnisnya, dan kita bisa dapat gajinya harian, ya bonusnya harian. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa melalui kolom chat atau dinyalakan mikrofonnya. Atau sambil menunggu mungkin bisa sebentar. Atau jika tidak ada yang ditanyakan, mau kita akhiri saja Pak Freddy? Oh, ini ada. Bentar, boleh. Oh, ada lagi nih Pak pertanyaan melalui kolom chat dari Bapak Turham. Kalau pengiriman ke negara lain, misalnya Taiwan, bagaimana biaya kirimnya? Mungkin bisa dibantu nih Pak Ferdi ya. Halo Pak Ferdi mungkin ya. Ya. Halo Pak Ferdi. Ya Mbak Sinta. Ya, ini ada yang menanyakan untuk pengiriman ke negara lain. Kalau pengiriman ke negara lain ini biasanya yang kali ini sudah kita jalankan ya, ini biasanya upline-nya mengurus pengiriman ke luar Mbak Sinta. Karena pengiriman yang kita cover hanya seluruh Indonesia untuk saat ini ya. Kami belum melayani pengiriman ke luar negeri. Biasanya upline-nya mengurus pengiriman tersebut ke Taiwan atau ke Hong Kong, ke Malaysia. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Pak Ferdi sudah dibantu dijawab. Dan ini juga masih ada pertanyaan dari Bapak Yana ya. Lalu untuk pembayaran bonus ada batas minimal transfer atau bagaimana? Mungkin Pak Ferdi lagi ya. Iya, untuk pembayaran bonus itu 50.000 yang bisa ditransfer. Jadi sebelum itu nanti bisa diakumulasikan dulu sampai di atas 50.000. Baru bisa request untuk dicairkan. Berarti minimal, ada batas minimal saja ya Pak Ferdi ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa dinyalakan mikrofonnya atau bisa dituliskan di kolom chat. Atau jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita sudahi saja ya Pak Ferdi. Ya, kita ini bisnis yang simple Bu. Iya. Jadi mungkin kalau mau ditanyakan bingung apa yang mau ditanyakan ya. Sudah sangat jelas dan sudah terlalu simpel. Iya. Tapi ini ada yang masuk nih Pak. Ini ada chat lagi yang masuk dari Mama Yuni. Pak, kalau kita merekrut orang yang levelnya lebih tinggi dari kita, jadinya gimana ya? Oh bagus, jawabannya jadinya bagus Bu. Ya, gini. Kadang-kadang kita berpikir bahwa orang lain itu punya level lebih tinggi dari kita. Sebetulnya enggak ya, mungkin itu lebih arahnya aja perasaan aja, oke. Tapi anggap aja bahwa kita mengasumsikan ada orang yang levelnya lebih tinggi dari kita. Nah, ada beberapa cara, Bapak Ibu. Yang pertama ya sudah, kita sendiri yang datang, kita sendiri yang kontak, dan kemudian kita ajak untuk mendengarkan bisnis FHI, baik secara offline maupun secara online. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau saya takut gimana Pak? Nggak usah khawatir. Anda bisa minta tolong dari upline Anda, oke? Minta tolong upline Anda, kemudian Anda bersama dengan upline Anda, macam-macam. Anda bisa ketemu offline, Anda bisa juga minta bantuan supaya upline Anda itu yang membantu untuk mengundang, ya, itu juga bisa Anda lakukan. Jadi sangat fleksibel sekali. Anda bisa lakukan sendiri, Anda bisa minta bantuan upline Anda. Ya, jadi enaknya bisnis FHI itu karena kita bisa kerjasama dengan upline kita. Anda nggak harus jalankan sendirian, Anda bisa jalankan di dalam tim bersama. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin jelas pertanyaannya. Jawabannya. Terima kasih Pak Freddy untuk jawabannya. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Budi Santosa. Selamat malam Pak. Mau tanya, kalau dari wallet kita kirim ke rekening sendiri bisa diambil berapa jam setelah itu?
mungkin Pak Ferdi ya yang bisa. Mungkin pertanyaan Pak Budi Santosa ini mengenai withdrawal ya atau pencairan bonus ya. Begini Pak Budi, jadi perhitungan bonus harian itu dihitung setiap jam 12 malam. Jam 00 teng dihitung, lalu bonusnya itu akan masuk ke wallet yang namanya e-wallet. Nanti Bapak harus melakukan withdrawal atau penarikan dana. Penarikan dana itu dihitungnya itu cut off-nya itu jam 10 pagi Pak. Jadi diproses, dicek oleh tim finance kami jam 10 pagi, lalu akan dibayarkan. Itu antara jam 10 sampai jam 12 siang kira-kira masuknya. Kalau ke bank yang BCA ya. Tapi untuk bank di luar BCA kadang-kadang itu ada delay sedikit. Tidak instan masuknya. Itu karena beda bank dari bank FHI. Gitu Pak. Jadi prosesnya jam 10 pagi kita transfer pengecekannya itu. Sampai jam 12 siang rata-rata. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Selamat malam Pak Freddy, Pak Ferdi. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yana. Ini Pak, saya mau coba tanya ini masalah produk. Produknya bisa aja baru Cocoa-Plus-nya aja atau ini ada produk lainnya juga setelah yang ini ya? Baik. Ya, untuk saat ini kita baru fokus di flavanol Pak. Tapi kedepannya kita akan buat beberapa varian dari flavanol ini. Kita sedang menyiapkan produk yang langsung dikonsumsi ke mulut langsung tanpa harus perlu campuran air. Yang kita akan ready beberapa saat lagi. Gitu. Tapi semua based on flavanol. Demikian, Pak Yana. Baik Pak Yana, apakah sudah cukup jelas ya untuk jawabannya? Oh, sudah ya mungkin ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari di kolom chat dari Bapak Ahmad Mulyadi. Pak, untuk kemasan baru mulai bisa dibeli kapan ya Pak ya? Mungkin Pak Ferdi bisa dibantu untuk dijawab. Kemasan baru mungkin sekitar minggu depan ya kita. Jadi awal bulan depan kita rencana yang sudah berbox. Jadi pouchnya ditaruh di dalam box. Lebih rapi. Dan lebih tahan terhadap gesekan-gesekan kalau dikirim keluar kota. Jadi mungkin akan siap di bulan depan, Pak. Kemasan barunya di Februari. Baik, Pak Ferdi, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Dan ini ada pertanyaan dari Bapak Firman Nurholis. Pak Ferdi mau tanya kalau potongan bonus kita kirim ke rekening bank kita itu potongannya berapa persen? Pak, ada yang bilang potongannya 10.000, tapi saya hitung sampai 20 ribuan. Nah, Pak Firman, potongan ini ada dua jenis, Pak. Yang pertama itu biaya admin. Biaya admin itu 10.000. Lalu kedua itu PPH, Pak. Jadi potongan pajak atas komisi Bapak. Karena kantor harus melaporkan kan, setiap yang kita transfer harus laporkan ke kantor pajak. Nah, itu jumlahnya sekitar 2,5% kalau Bapak memiliki NPWP. Dan 3% kalau Bapak tidak memasukkan nomor NPWP-nya. Jadi mungkin yang sampai 20.000 itu biaya admin plus pajaknya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ferdi jawabannya. Bonus yang 35 itu sudah dipajak Pak ya? Maaf? Iya Pak Yana mungkin bisa lebih jelas lagi ya, karena tidak terdengar suaranya. Untuk potongan bonusnya berarti sudah pajaknya sudah ditanggung Pak ya? Kalau harga jual sudah termasuk pajak Pak. Kalau harga jual sudah termasuk pajak. Yang saya sebutkan itu penarikan bonus. Jadi bonus yang Bapak cairkan pajak sebesar 2,5%. Halo Pak Yana. Halo Pak Yana, bisa terdengar suara saya Pak? Apakah cukup jelas? Dengar Pak, tadi saya dengar Pak. Ya, baik. Oh ya, makasih Pak Yana. Baik, terima kasih Pak Yana dan Pak Ferdi. Mungkin ini waktunya juga sudah menunjukkan pukul 9. Mungkin saya sudahi saja untuk Zoom pada malam hari ini ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ferdi yang sudah menjadi pembicara pada malam hari ini dan juga Pak Ferdi sudah dibantu juga pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya juga terima kasih yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti Zoom pada malam hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan, sehat dan sukses selalu. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu
bertemu di lain kesempatan dan selamat istirahat. Terima kasih Pak Malam Freddy. semuanya. Freddy, terima kasih banyak, Terima kasih, presentasinya Pak bagus Freddy. sekali. Terima kasih. Terima Oke, kasih sampai Mbak ketemu Sinta. lagi. Terima kasih semuanya. Mbak Cinta, terima kasih. Pak Freddy, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Sampai ketemu. Pak Freddy. Terima kasih Pak Terima Umar. kasih Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Hehehe.